Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Lutfidah Herunisa dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 5 dengan judul Islam Keindonesiaan. Agenda untuk presentasi hari ini ada pembuka, lalu kedua ada pembahasan, yang ketiga ada tanya jawab, lalu yang terakhir ada penutup. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu saya sendiri, Belvida Herunisa, lalu ada Muhammad Rizky Asamsuli, lalu ada Muhammad Aditya Rizky, ada Zaskia Elvina Dewi, ada Muhammad Krisma Renaldi, dan yang terakhir Adina Ayudara Swita. Saya akan memulai presentasinya. Saya persilahkan untuk Adina untuk mempresentasikan. Oke, baik. Kehidupan keislaman di Indonesia itu maksudnya Islam ke Indonesia pada tahun ke-7 Masehi berdasarkan berita Tionghoa zaman dinasti Tang yang mencatat adanya perdagangan Muslim dari Arab. Adapun pendapat yang menyatakan Islam masuk Nusantara pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia, saluran dalam perkembangan Islam di Indonesia diantaranya perdagangan, yang kedua itu pernikahan, dan yang ketiga itu adalah pendidikan, dan yang keempat itu seni budaya, dan yang terakhir itu adalah politik. Jalur perdagangan. Penyebaran Islam yang paling populer adalah lewat perdagangan dengan teori Gujarat. Teori ini dibawa oleh pedagang India pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Dikembangkan oleh sejarawan J.P. Mokweta 1912. Teori ini dapat dibuktikan melalui penemuan batu nisan di kerajaan Samudra Pasai. Selain teori Gujarat, ada pula teori-teori lain seperti teori Arab atau Mekah dan Persia memiliki bukti-bukti sejarah penyebaran Islam lewat jalur sutra. Baik, untuk jalur pernikahan, silahkan Zaskia. Baik, selanjutnya yaitu lewat jalur pernikahan, yang dimana dari sudut ekonomi para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari pribumi. Putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri saudagar saat menikah dengan saudagar Islam. Proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Adapun jalur setelahnya yaitu jalur pendidikan, yang dimana model pendidikan pada masa itu ada dua. Yang pertama pendidikan langgar, yang kedua pendidikan pesantren. Tokoh agama ikut adil dalam proses masuknya Islam di Indonesia melalui pendidikan. Penyebaran Islam pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga menurut catatan Ibnu Battuta. Pendidikan Islam Nusantara telah dilakukan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perak 840 sampai 1292 Masehi dan kerajaan Samudra Pasai 1267 sampai 1521 Masehi. Dan adapun jalur yang selanjutnya yaitu jalur kesenian, yaitu Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang gamelan, seni suara suluk, batu takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, layang kalimasada, dan lakon wayang Petruk jadi raja sebagai media dakwahnya. Membuat banyak orang tertarik hingga membuat sebagian besar masuk Islam. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, untuk jalur politik silahkan Aditya Rizky. Baik, untuk jalur politik di Nusantara kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Adapun peranan Wali Songo, salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam dahulu juga
berperan sebagai mubalik. Wali Songo adalah tokoh yang terkemuka di Indonesia karena berhasil menyebarkan Islam dengan baik di Nusantara. Silahkan Rizky Asamsuli. Oke, poin ketiga yaitu keislaman Indonesia sekarang. Pada zaman sekarang, Islam berkembang pesat di Indonesia. Mulai dari banyaknya kalangan wanita berhijab dan bergamis, serta banyaknya kajian-kajian yang beredar di sosial media. Namun, dengan berkembangnya umat Islam, membuka banyaknya sudut pandang berbeda mengenai tafsiran Al-Quran dan hadis yang menyebabkan banyaknya kelompok-kelompok dalam Islam. Tak jarang, bukannya saling merangkul, Islam itu malah terpecah belah. Nah, berdasarkan masalah yang tadi, muncullah Islam wasatiyah. Apa sih Islam wasatiyah itu? Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Bersikap dengan senantiasa berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap. Okay, next. Baik, selanjutnya Muhammad Lisman. Ya, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara keislaman di Indonesia dengan konsep Islam wasatiyah. Keislaman di Indonesia kini mulai banyak timbul perpecahan karena maraknya merasa bahwa ajaran agamanya yang paling benar, munculnya aliran-aliran baru yang beragam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat karena banyaknya pilihan untuk diikuti. Dan banyaknya ajaran Islam yang berbeda dan bertentangan dengan adat istiadat yang ada di masyarakat. Maka dari itu, banyak masyarakat yang menolak sehingga terjadi perpecahan antar umat beragama Islam. Dengan banyaknya perbedaan, masyarakat justru semakin berkubu-kubu untuk menyerang dan menyalahkan satu sama lain. Oleh karena itu, konsep Islam wasatiyah hadir untuk menjadi penengah di antara keberagaman Islam yang ada di Indonesia. Karena Islam wasatiyah berperan sebagai penengah antara paham liberal dan paham radikal. Sesuai dengan sifat Islam wasatiyah, bersikap adil, tidak memihak, damai, dan mendamaikan, terbuka, bijak pada sesama. Contoh penerapan konsep wasatiyah yaitu, pertama, tidak mudah menyalahkan orang. Yang kedua, mau mendengar pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memprovokasi apabila terjadi perselisihan antara agama Islam. Yang keempat, mencoba mencari jalan keluar jika terjadi perpecahan. Dan yang terakhir adalah tetap saling merangkul tanpa memandang kelompok ajaran. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman saya dan untuk para pendengar. Apakah ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Kenapa Islam pada zaman dahulu itu sangat jauh dari konflik, sementara sekarang ini hanya beda pendapat sedikit saja sudah menimbulkan banyak sekali konflik di Islam yang saat ini. Sekian. Baik, Saudara Rafa Maulana Rahman, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rafa Maulana Rahman. Jadi kenapa zaman dahulu itu sedikit adanya konflik? Karena Islam pada zaman dahulu itu pengutarannya itu hanya kayak cuma satu orang gitu. Enggak satu sih. Sumber dakwah mereka itu sama, Wali Songo yang ngajarin, misalnya mereka ya menurut tafsiran Wali Songo. Jadi fikih-fikih yang mereka ambil itu ya dari ajaran Wali Songo, dan mereka
belum paham untuk tafsiran-tafsiran lain. Kan orang-orang zaman dulu juga belum ada internet untuk ngelihat tafsiran-tafsiran orang Arab, orang luar kayak gitu. Nah, zaman sekarang ini kan sudah banyak orang-orang yang mau coba paham agama lebih dalam, mencoba mentafsirkannya lebih dalam lagi. Jadi banyak pikiran-pikiran lain mengenai fikih-fikih yang ada di Al-Quran atau di hadis gitu. Apakah cukup membantu? Baik, terima kasih. Lalu apakah ada pertanyaan lagi dari saudara Rifki? Bagaimana seorang mahasiswa mendakwahkan Islam Wasatiyah? Jadi Islam Wasatiyah itu kan mengambil andil sebagai penengah dalam sebuah perbedaan. Nah, jadi mahasiswa tuh bisa mendakwahkannya mungkin lewat secara pribadi, lewat teman-temannya. Misalnya ada perbedaan pendapat di antara teman-temannya. Contohnya sekarang ini kita sedang presentasi kan. Nah, jadi ada perbedaan misalnya pendapat. Nah, kita tuh bisa menerapkan konsep wasatiyah tersebut dengan tidak langsung menyalahkan pendapatnya gitu, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara perbedaan pendapat tersebut. Apakah cukup membantu saudara Rifki? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, saudara Hendra Ahmad Yani. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Hendra Ahmad Yani dengan NIM F1D022122. Pertanyaannya itu, apa sih yang dimaksud dengan tidak mudah menyalahkan pada penerapan konsep wasatiyah? Nah itu, terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab. Konsep tidak saling menyalahkan itu jadi gini, Islam Wasatiyah itu tuh konsepnya itu adil dan menjadi penengah. Jadi misalnya ada konflik nih, saya kasih contoh secara pribadi aja ya. Misalnya ada konflik antara Adit sama Rizky. Kamu di sini membela Rizky. Nah, dalam Islam Wasatiyah, walaupun kamu membela Rizky, kamu harus menjadi penengah, karena kalau kamu ikut membela dan langsung menyalahkan Adit tanpa kamu cari dulu masalahnya apa yang terjadi, itu bakalan membuat perpecahan. Jadi adanya Islam Wasatiyah itu untuk membantu kamu untuk menemukan jalan tengah, atau kamu bersikap di tengah-tengah untuk tidak terlalu terlalu fanatik sama apa yang kamu pahami, apa yang kamu pegang gitu. Bagaimana saudara Hendra? Ya, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Saya sangat berterima kasih. Oke, baik, terima kasih telah bertanya. Yang lain masih ada pertanyaan atau tidak ada? Hendra, angkat tangan lagi. Salah pencet saya. Sorry. Oh, baik, salah pencet. Rifki salah pencet? Iya, maaf. Oke. Tolong jangan mainkan raise hand ya, teman-teman. Saya ingin bertanya. Oh ya, silahkan Ika. Fadilah, tunggu bentar ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menerapkan Islam Wasatiyah di lingkungan kampus? Oke, baik. Jawabannya kayaknya hampir sama kayak jawaban tadi ya. Kalau di kampus tuh kan biasanya kita ada perbedaan pendapat, ada perbedaan apalagi. Contoh misalnya kita beda jawaban nih sama teman kita.
terus kayak langsung nyalahin kamu yang salah, nanti kan jadinya bertengkar. Nah, wasatiyah itu tuh kayak sikap kamu tuh di tengah-tengah, kamu nggak langsung menyalahkan, kamu mungkin merasa kamu benar tapi nggak langsung kamu menjudge orang itu salah gitu. Itu bisa kita terapin. Selain dalam segi agama, dari segi sosial pun kamu bisa terapin. Tuh. Cukup menjawab, Rizka Safitri? Oke, baik. Sepertinya cukup. Tadi Fadilah mengangkat tangan atau kepencet? Oke, kayaknya kepencet ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya cukup. Terima kasih untuk perhatiannya, teman-teman. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.